membahas tentang Pilkades di Kabupaten Garut. Pilkades serentak ya tahun 2021 ini. Banyak sekali kasus bermunculan atau masalah-masalah yang bermunculan khususnya di tingkat PPKD sebagai panitia pemilihan kepala desa. Ini ada beberapa PPKD yang dilaporkan ke APH, termasuk ke beberapa kepolisian juga. Ada beberapa desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut ini yang menurut hemat saya adalah ketidaksiapan dari PPKD itu sendiri dalam menghadapi Pilkades 2021. Entah apa penyebabnya yang terlihat sangat kentara dan jelas ya. Ada beberapa berita yang juga saya sudah himpun. Terakhir kemarin ada penggeredukan oleh masyarakat Desa Cihahur Kuning, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, terkait juga dengan pemilihan kepala desa yang menurut sebagian pendukung dari salah satu calon kepala desa tersebut, ini ada indikasi bahwa tidak ditempuhnya mekanisme secara prosedural oleh PPKD terkait dengan digugurkannya calon kades tersebut. Dan ini bukan kali pertamanya saja di Garut ini terjadi hal yang seperti ini. Ada beberapa kejadian seperti di desa Cinta Damai, Kecamatan Bayongbong. Buntut dari Pilkades serentak ini, yang salah satu calon kepala desanya yang merasa dizolimi oleh panitia pemilihan kepala desa ini, yang dari Kecamatan Cisompet ini, dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh panitia dan kepala dinas kependudukan. Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil ini menarik sekali buat saya ya, Kabupaten Garut tentunya. Yang kemarin sempat dihubungi melalui seluler wakil keluarga dari pelapor itu Neng Vera yang didampingi oleh salah satu kerabatnya Haji Imas, yang menyebutkan pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 itu secara resmi pihaknya menyampaikan laporan pengaduan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh panitia Pilkades Cihahur Kuning. Nah, adapun yang menjadi terlapor diantaranya Hemat Destriana SH dan Agus Sofwan Murtado yang menjabat PPKD Cihahur Kuning. Ya. Beliau mengatakan, bagi kami mundur dengan terhormat sesuai mekanisme adalah mulia. Tetapi kalau dizolimi karena adanya praktik-praktik yang kotor, kami akan melawan dengan menempuh upaya-upaya hukum. Tentu kami pun berkonsultasi dengan kuasa hukum. Itu ujar Neng Pera ya. Nah, ada juga pernyataan kemarin yang sempat dipublish juga di podcast dari kuasa hukum dari kantor hukum Kukun Kurniansyah and Partner, Asep Muhyiddin ya, Pak Asep Muhyiddin sarjana hukum, membenarkan adanya laporan pidana yang dilakukan kliennya. Pihaknya juga merasa berkewajiban mendampingi dan menyampaikan laporan tersebut ke Polres Garut ya. Beberapa tayangan video yang nanti saya akan tampilkan itu terlihat ketidakpuasan dari para pendukung salah satu calon kepala desa di Cisompet ini ya, Kecamatan Cisompet. Saya di sini mewakili daripada Asep Sofyan Sauri. Kebetulan saya mewakili dari kantor hukum Kukun Kurniansyah Esa dan rekan, karena kebetulan Pak Kukun sedang ada sidang di Bandung. Tujuan kami ke sini yaitu untuk mencari keadilan, di mana ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan oleh panitia PPKD Desa Cihahur Kuning. Di antaranya tahapan ke-1, isinya itu adalah tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 kalau tidak salah ayat 7. Jadi hasil klarifikasi dan hasil daripada klarifikasi daripada SKPD yang lain itu wajib diumumkan oleh panitia kepada masyarakat. Untuk apa diumumkan itu? Untuk mendapat masukan.
Nah, sehingga masukan tersebut dijadikanlah acuan atau dasar oleh panitia tersebut untuk dilakukan klarifikasi kedua. Itu klarifikasi kedua itu ada di pasal 39 kalau tidak salah ayat 12. Kalau tidak seperti itu ya. Intinya semua tahapan ada di pasal 39. Yang ketiga ada di sini yang jadi pertanyaan, kenapa muncul ada akte yang tidak pernah diajukan atau dimohonkan oleh pemohon atas nama Asep Sopyan Sauri, tapi tiba-tiba bisa ada di tangan panitia dan dibawa dalam berkas verifikasi ke Capil. Padahal akte itu tidak pernah dibuat atau tidak pernah dimohonkan. Jadi di sini ada dua hukum yang kita terapkan. Yang pertama hukum pidana, kita kemarin sudah menyampaikan laporan kepada Polres Garut terkait dengan adanya penerbitan atau pencetakan akte kelahiran itu yang diduga ini oleh Disduk Capil, tapi tidak tahu kan siapa yang membuatnya. Karena yang tahu persis tentang nomor akta lahir itu petugas Capil, tidak mungkin satpam atau tidak mungkin petugas bagian dan yang lainnya. Nah, yang kedua di sini ada tentang permasalahan administrasi negara. Apa yang disebut dengan administrasi negara itu di sini tidak ditempuh atau tidak dilaksanakan tahapan-tahapan seperti tadi. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, ini panitia kenapa menolak masukan masyarakat? Itu masukan masyarakatnya itu apa? Di dalam pasal 39 juga ada. Seharusnya masukan tersebut dijadikan bahan acuan, dan itu ketika diberikan masukan panitia harusnya datang lagi ke Capil. Bener nggak nih akte ini sudah hasil dari produk Capil seperti itu. Nah, jadi itu ada dua produk nanti kita akan temunya. Itu yang pertama administrasi negara, yang kedua hukum pidananya. Tapi ketika nanti hasil ini mungkin belum memuaskan, kita akan menempuh dengan gugatan ke PT UN dengan meminta untuk dibatalkan daripada penetapan atau berita acara panitia tentang penetapan bakal calon menjadi calon. Kita akan tempuh upaya-upaya hukum. Jadi bukan hanya ini aja. Ketika ada permasalahan administrasi. Karena apa? Menurut pandangan hemat kami ini ada cacat material selain daripada cacat formil. Kalau cacat formil mungkin bisa istilahnya disebut batal demi hukum, seolah-olah tidak ada. Tapi kalau cacat material, ini disebutnya itu adalah ada tahapan-tahapan yang tidak ditempuh dan bisa dibatalkan. Tergantung nanti panitia kabupaten, dia berani nggak mengambil sikap. Dia istilahnya sedikitnya itu ada kaitan antara pasal 38 dengan pasal 39 itu. Di sana itu ada kalau kita interpretasikan ada upaya kesempatan untuk memperbaharui daripada yang kurang benar. Nah, jadi tidak benar di sini nanti kita tanya ke DPMD, kategori tidak benarnya di sini apa? Apakah palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya atau apa? Karena di perbubnya ini justru perbubnya ini adalah menurut saya mohon maaf gitu ya prematur, atau dalam bahasa ini bisa disebut banci perbubnya itu. Jadi seperti itu. Pertemuan ini menjadi menarik juga fenomena seperti ini. Kenapa timbul permasalahan ini yang banyak disoroti di sini adalah ketika pemilihan kepala desa ternyata banyak masalah-masalah timbul dari administrasi, terutama dari ijazah ya kebanyakan. Seperti yang di Pangatikan, Kecamatan Pangatikan itu ada salah satu kepala desa incumbent yang gugur karena diverifikasi itu ijazahnya nggak tahu ya dilakukan atau apa. Itu juga menuntut secara hukum ke PPK ya, karena ketidakpuasan dan dirasakan itu ada cacat formil secara hukum apa yang dilakukan oleh PPKD setempat. Ini juga bareng kasusnya dengan Cihur Kuning di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut ini. Karena menurut kuasa hukumnya, menurut pasal 95A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta semet ya. Itu karena di dalam laporan itu yang dilayangkan ke Polres Garut
kuasa hukum ini atau tim kuasa hukum ini menduga ada oknum panitia yang nakal dengan menerbitkan akta kelahiran atas nama Asep Sopyan Sauri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Nah, tentu hal tersebut bertentangan dengan pasal 95A atau pasal 96 atau pasal 96A Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan junto pasal 55 KUHP. Tuh. Ini ya, para anggota PPKD ini kan sudah di BIMTEK ya. Tapi sayang katanya BIMTEKnya cuma 1 hari juga. Jadi entah apa, sosialisasi juga. Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan, bukan ngobrol tuh, WA gitu ya, WA Pak Sekdis DPMD Pak Dr. Andes Rena Sudrajat. Beliau terus berkeliling memberikan sosialisasi petunjuk dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 ini. Namun kenyataan di lapangan masih juga banyak terkendala masalah-masalah yang bertabrakan dengan aturan-aturan ya, entah itu dilakukan oleh PPKD sendiri atau ketidaktahuan dari calon kepala desa itu, entahlah ya. Yang penting di kantor DPMD sekarang ini marak protes-protes dari beberapa pendukung termasuk calon kepala desa yang merasa dizalimi oleh keputusan PPKD. Dan ada beberapa juga keputusan PPKD yang sudah dianulir dan diganti dengan keputusan yang lebih atas ya, PPK tingkat kabupaten atau PPK kecamatan. Ini yang saya ingin tegaskan di sini, kita bisa saja putusan PPKD itu ternyata bisa dirubah oleh tingkat yang lebih atas. Nah, ini mungkin karena ada permasalahan-permasalahan yang timbul di sini yang diakibatkan oleh yang 2 faktor tadi ya, apa yang dilakukan oleh mungkin saja patut diduga oleh PPKD itu sendiri ataupun ketidaktahuan dari calon kepala desa. Nah, ini untuk masyarakat Kabupaten Garut juga harus tahu di mana sih letak kesalahannya, ini benang merahnya ini di mana, supaya kekisruhan ini agar cepat selesai, pelaksanaan Pilkada serentak 2021 ini juga sukses dilaksanakan, karena anggaran untuk hal ini tuh bukan sedikit ya. Ini bersumber dari APBD ya, uang rakyat yang dipakai. Jadi kalau ini tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin di desa yang tidak berqualified, wah, rusak negara. Ya, apalagi dengan permainan-permainan uang. Juga yang saya ingin garis bawahi di sini adalah rentannya pemilihan kepala desa ini dengan tindak praktek perjudian ya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari luar Garut itu dengan plah yang cukup besar, dengan uang yang tidak sedikit. Mereka berbondong-bondong datang tanpa diketahui oleh masyarakat ataupun petugas yang ada di lapangan karena berbaur dengan masyarakat di situ. Oke, saudara, jadi tadi itu penyampaian yang saya uraikan terkait dengan PPKD dan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Garut. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk Anda dan juga pencerahan untuk masyarakat, dengan harapan terciptanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai kredibilitas dan akuntabilitas untuk menciptakan tatanan pemerintahan di pemerintahan desa yang bersih dan maju serta jujur. Jujur itu keren. Oke. Salam dari saya, Joni Asgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.